ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memuji Allah Azza wa Jalla atas semua nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Kita memuji Allah Azza wa Jalla yang nikmatnya tidak pernah mampu kita hitung dengan bilangan yang sesungguhnya. Yang kata Allah Azza wa Jalla, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan kalau kalian hitung-hitung nikmat Allah Azza wa Jalla, maka kalian tidak akan mendapati bilangan yang sesungguhnya. Di antara nikmat Allah yang paling besar yang Allah limpahkan kepada kita adalah nikmat iman dan juga nikmat Islam. Selain itu, di antara nikmat yang luar biasa yang juga Allah Azza wa Jalla berikan kepada sebagian orang dan tidak kepada sebagian yang lainnya adalah nikmat mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan satu golongan yang akan selamat nanti di hari kiamat, beliau mengatakan yaitu orang-orang yang mereka berada di atas jalan di mana aku dan para sahabatku berada saat ini, yaitu dengan cara mengikuti petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuh." Kalau kalian mendapati sesuatu yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, fakhudhuhu, maka ambillah tanpa banyak tanya-tanya. Dan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, la yazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq. Akan senantiasa ada di antara umatku, yaitu orang-orang yang senantiasa berdiri atau memperjuangkan kebenaran, yang mana mereka tidak peduli orang-orang yang mencela mereka dan juga orang-orang yang merendahkan mereka, hatta ya'tiya amrullah, sampai datang kepastian Allah kepada mereka. Kata sebagian ulama, yang dimaksud orang-orang yang senantiasa berdiri di atas kebenaran adalah para ahlul hadis, yaitu orang-orang yang belajar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengamalkannya. Dan saat ini kita sudah membahas sampai hadis yang ke-226 dari kitab Bulughul Maram. Yang kata para ulama, di antara mereka memiliki kebiasaan kalau seandainya sudah belajar 200-an hadis, maka zakat dari 200 hadis tadi adalah mengamalkan 5 hadis secara rutin. Jadi mulai dari hadis yang pertama sampai hadis 226, kita periksa diri kita, apakah ada dari amalan kita yang bertambah baik atau justru tidak ada pengaruhnya sama sekali. Kalau tidak ada pengaruhnya, maka hampir-hampir percuma seorang belajar hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata sebagian ulama, di antara zakatnya ilmu adalah mengamalkannya. Kita tahu 200-an hadis itu akan ditanya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mana dari 200 hadis tadi yang kita dengarkan, firman Allah yang kita dengarkan, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kita dengarkan, yang kita amalkan dalam setiap amaliyah ibadah kita sehari-hari. Oleh karena kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami mengajak diri kami dan juga kepada jamaah semuanya agar senantiasa kalau selesai belajar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling tidak langsung diamalkan walaupun hanya 1 kali, sebagai penggugur hujah kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kali ini kita sudah masuk ke babu sutratil musalli, bab tentang sutrah bagi orang yang salat. Di antara perintah Allah Azza wa Jalla
adalah Allah mengatakan wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kalian bersama orang-orang yang qanit, yaitu orang-orang yang tenang di dalam salatnya. Oleh karenanya para ulama mengatakan penting bagi seorang yang salat untuk mengambil semua sebab yang menjadikan salatnya bisa khusyuk. Salatnya bisa khusyuk. Dan di antara yang menjadikan salat seseorang khusyuk adalah dia menjadikan batas antara tempat sujud dia dengan dia salat. Supaya apa? Supaya tidak ada sesuatu yang lewat di hadapannya, atau ada orang yang dengan berani lewat di hadapan dia salat sehingga mengganggu kekhusyuan dia salat. Ini dalam rangka menjalankan firman Allah Azza wa Jalla wa qumu lillahi qanitin. Nabi alaihi wasallam meriwayatkan hadis dari Abu Juhaim bin Ibnu al-Haris radhiyallahu taala anhu, mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamul maru baina yadayil musalli madza alaihi minal itsmi lakana yaqifa arba'ina khairan lahu min ayyamurra baina yadayhi." Kalau seandainya orang yang lewat atau orang yang jalan itu tahu dosanya ngelewatin di hadapan orang yang sholat. Jadi lewat, ada orang sholat, kita lewat di hadapannya. Kalau seandainya dia tahu dosanya, besarnya dosanya, lakana ayyakifa arba'in, maka dia berdiri nunggu 40. Kata para ulama, entah 40 hari, entah 40 tahun atau 40 bulan. Mereka lupa dengan hadis Nabi SAW tadi. Yang penting dia nunggu 40, khairan lahu min ayyamurra baina yadayil musalli, lebih baik baginya dibandingkan dengan apa? Dengan lewat di hadapan orang yang sedang sholat. Maka dari hadis ini kita bisa ambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, syariat Islam mengharamkan seorang lewat di hadapan orang yang sholat dan dia membuat sutroh di hadapannya. Jadi di antara anjurannya orang itu membuat sutroh di hadapannya ketika sholat. Sutroh niku pembatas supaya jelas jarak atau rentang dia sujud dengan apa? Dengan dia berdiri. Itu namanya sutroh. Nanti akan dijelaskan di dalam beberapa hadis apa saja yang bisa kita jadikan sutroh. Jadi kalau misalnya di Masjid Syuhada ini yang bisa dijadikan sutroh, ya dindingnya bisa dijadikan sutroh. Atau misalnya tiang-tiang ini juga sutroh. Atau misalnya ada orang yang duduk di hadapannya, ini juga bisa dijadikan sutroh. Ini sutroh. Maka diharamkan bagi orang yang mau lewat, kalau orang sudah masang sutroh, maka tidak boleh orang sembarangan lewat antara orang yang berdiri tadi dengan sutrohnya. Ada orang berdiri di saf pertama, sutrohnya adalah dinding. Lalu kemudian ada orang lewat, ini tidak ada jalan lagi. Kan biasanya orang itu lebih sungkan ngelewatin orang zikir dibandingkan ngelewatin orang sholat. Kalau ada orang sholat itu orang nggak sungkan. Ini orang tidak bisa ngerespon saya mau lewat atau tidak bisa ngerespon, tidak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau orang zikir pasti bisa ngelihat ini orang kok apa? Ini orang kok lewat sembarangan di depan orang zikir. Biasanya beberapa orang tuh lebih sungkan ngelewatin orang zikir dibandingkan ketika ngelewatin orang sholat. Padahal ketika zikir sudah tidak sholat lagi, alias tidak perlu sujud lagi. Sementara orang yang sholat hendaknya dihindarkan apa? Ada sesuatu yang lewat di hadapan dia dengan sutrohnya. Maka tidak boleh ketika orang sudah berdiri di hadapan sutroh terus kita lewat di hadapannya, itu tidak diperbolehkan. Nabi SAW mengatakan lakana ayyakifa arba'in, menunggu 40. Ini bukan masalah berapa bulan, Ustaz? Berapa bulan, berapa hari, berapa jam, berapa peduli, berapa menit, berapa bulan, tidak peduli. Tidak peduli berapa satuan waktunya. Yang penting adalah bahwasanya orang nunggunya itu lebih baik dibandingkan dia harus lewat. Itu yang pertama. Entah ini berlaku berlaku juga bagi orang yang sholat sendirian atau bagi orang yang tidak sholat sendirian. Misal ada imam, terus kemudian sudah masang sutrohnya, lalu kemudian kita lewat di hadapan imamnya, maka ini tidak diperbolehkan. Adapun jamaah atau makmumnya,
maka ada hadis yang lainnya sebagaimana hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Abbas, kalau ada jamaah sholat, imamnya sudah masang sutroh, kita tidak ada masalah lewat di hadapan jamaah sholat. Misal ketika kebelet, terus kemudian tidak bisa ditahan, kita berada di saf yang pertama, maka tidak perlu sungkan, nih nggak boleh ngelewatin saf, akhirnya sholat sampai akhir padahal sudah batal. Jadi tidak perlu sungkan, tidak perlu ragu, langsung saja keluar ngelewatin saf. Sebagaimana hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Entah itu sholat wajib ataupun sholat sunnah, tidak ada bedanya. Oh ini sholat sunnah kayaknya, ya kita lewat, tidak diperbolehkan. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwasanya sebagian ulama itu tidak membolehkan seorang yang sholat, ini kadar sutrohnya, tidak boleh lewat di hadapan orang yang sholat yang masang sutroh minimal setinggi salah satu adhra 3 hasta alias sekitar 30 cm. Itu sekitar 30 cm. Jadi kalau sudah masang di hadapannya 30, apalagi dinding, maka tidak boleh dilewati begitu saja. Taib. Dan Nabi SAW menegur, kalau seandainya lau ya'lamul maru baina yadail musalli ma kana alaihi minal ismi, kalau seandainya dia tahu dosanya ngelewatin orang di hadapan orang sholat, maka tidak ada, alias dia tidak akan lewat di hadapan orang sholat. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi alaihi salatu wasallam ditanya fi ghazwati Tabuk, ketika beliau di perang Tabuk, an sutratil musalli, tentang sutrohnya orang yang salat. Maka beliau mengatakan mislu mukhiratir rahl, yaitu seperti pelana hewan tunggangan. Jadi mukhiratir rahil itu pelananya hewan tunggangan. Kata para ulama, ya tingginya sekitar 2/3 hasta. 2/3 hasta alias sekitar ya 30 cm. Jadi sekali lagi, tidak boleh bagi orang yang mau lewat, terus ada orang sholat sudah masang sutroh dan sutrohnya sudah memenuhi kriteria untuk lewat di hadapan dia. Bagaimana Ustadz kalau ada orang sholat di tengah masjid, orang sholat, ini yang lain juga sebagian sholat, maka boleh lewat di hadapannya kalau kita bisa ngukur. Sementara di tengah ini dia tidak masang sutroh, tidak ada orang di hadapannya, dia tidak ngasih tas di hadapannya, dia nggak sholat di belakang tiang. Bagaimana kita lewat di hadapan orang-orang yang tengah masjid ini? Maka boleh bagi seorang untuk memperkirakan kira-kira tempat sujudnya seperti ini. Nah kalau di karpet masjid kan kita jelas nih, biasanya sujudnya ini sampai seluas karpetnya atau selebar karpetnya. Maka kita boleh lewat di selebihnya dari karpet tadi. Jadi setiap baris nih, jenengan lewat di baris yang pertama kalau ada orang sholat di baris kedua. Jadi boleh demikian. Taib. Itu hadis yang kedua. Hadis yang ketiga dari Ibrah bin Ma'bad al-Juhani radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, liyastatir ahadukum fis salati walau bis. Hendaknya seorang yang sholat itu mengambil sutroh atau menjadikan sutroh walau bisahmin, walaupun dengan anak panah. Jadi sutroh itu ndak melulu sesuatu yang besar yang harus pas dengan badan orang sholatnya, ndak harus. Jadi boleh dengan pakai tongkat terus kemudian kalau di tanah berarti tancapkan di dalam tanah. Atau kalau misalnya pakai tas, diberdirikan tasnya, maka tidak ada masalah. Jadi sekali lagi sutroh itu tidak harus lebar sebagaimana lebarnya orang yang sholat. Boleh hanya tipis saja seperti anak panah, tidak ada masalah. Faedah yang pertama dari hadis ini, Rasul tetap memerintahkan walaupun dengan panah tetap pasang sutroh. Meskipun para ulama sutroh hukumnya wajib ataukah sunnah, maka kita hendaknya mengamalkan hadis Nabi SAW tanpa harus naik-naik. Ini sunnah atau wajib? Ini hadis Rasulullah SAW. Jadi kalau kita nanti ditanya di hadapan Allah, sudah ngamalkan hadis ini atau belum, kita jawabnya dengan ringan, dengan amal kita sudah ngamalkan. Ketika kita hendak sholat, kita mencari sutroh terlebih dahulu. Yang kedua, duna mu'khiratir rahal yujzi'u fi sutrah wa in kana al-afdal ay yakuna mithla mu'khiratir rahal. Sesuatu yang di bawah
tingginya, maka kata Syekh Asad hafizahullah taala cukup untuk dijadikan sutroh. Ini ada lagi sutroh apa yang dipasang misalnya, ini tidak ada tongsis, tidak ada apa, kita pakai apa? Ya sudah, ada tempatnya Ustaz, tempat minum Ustaz, dikasih di hadapannya. Maka yang demikian kata Syekh As-Satri yujzi, boleh, tidak ada masalah. Walaupun lebih utama kalau sutroh tadi tinggi. Karena orang itu biasanya enggan untuk lewat kalau orang sudah di hadapan sesuatu yang tinggi. Tapi kalau sesuatu yang kecil misalnya dikasih apa? Dikasih kunci motor di hadapannya. Orang lewat, ini apa? Dilewatin saja. Tapi kalau lebih tinggi, misal tas misalnya, maka apa? Maka semakin sungkan. Begitupun kalau semakin lebih tinggi dibandingkan tas. Yang ketiga, anna sakhanata sutrah ghairu maqsudatin lisyari. Bahwasanya tebalnya sutroh itu tidak berpengaruh di dalam syariat. Alias mau sutrohnya tipis, misal tidak ada lagi, cuman sedotan saja, disusun-susun sampai tinggi, maka tidak ada masalah. Kemudian faedah yang keempat, anna dhahira haditsil bab umum istihbab sutroh, bahwasanya zahir dari hadis ini menunjukkan anjuran ketika seorang hendak sholat dia mencari sutroh terlebih dahulu. Itu hadis yang ketiga. Hadis yang keempat diriwayatkan dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan yaqta'u salatar rajuli al-muslim, akan memutus salat seseorang yang muslim idza lam yakun baina yadi mithlu akhiratir rahil. Kalau ketika sholat al-mar'atu wal himaru wal kalbul aswad, maka tiga golongan ini kalau lewat di hadapannya dan dia tidak ada sutroh di hadapannya, maka kata Nabi alaihi salatu wasallam berdasarkan zahir hadisnya adalah akan menjadikan sholatnya terputus alias batal. Apa saja tiga golongan tadi? Yang pertama wanita, yang kedua adalah keledai, dan yang ketiga anjing yang berwarna hitam. Maka tiga golongan ini lewat di hadapan orang atau laki-laki yang sedang sholat, maka zahir hadisnya menyatakan batal sholatnya. Tapi apakah batal sholatnya? Maka jumhur ulama berpendapat inna murura hadhil asya baina yadil musalli la yaqta'us sholah, sholatnya tidak batal. Jadi zahir hadis ini dibawa ke pengertian bahwasanya sebisa mungkin orang yang hendak sholat itu menghindarkan agar tidak ada tiga golongan ini yang lewat di hadapan dia. Kenapa kok tiga golongan ini? Maka yang pertama, kalau wanita, maka bisa menarik perhatian seorang laki-laki, maka fokus atau khusyuknya dia dalam sholat mulai terkurangi. Kenapa? Ya ada lewatnya wanita. Lalu kemudian himar dan juga anjing yang berwarna hitam, yang kata Nabi alaihi salatu wasallam sungguhnya anjing yang berwarna hitam adalah syaitan, yaitu syaitan. Jadi kalau ada anjing kok hitam legam, maka kemungkinan dia adalah syaitan yang menyamar. Maka ketika lewat di hadapan orang yang sholat, sebagian ulama berpendapat batalnya sholat orang yang demikian. Taib. Kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya al-kalba anna ta'us shalah, bahwasanya itu bisa membatalkan salat. Meskipun berdasarkan hadis yang lainnya, Nabi alaihi salatu wasallam pernah secara langsung mencekik syaitan ketika beliau sedang salat dan tidak batal salatnya. Makanya jumhur mengatakan ya kalau ada tiga golongan ini lewat di hadapan dia dan dia ngelihat, maka ini hanya sekedar mengurangi kekhusyuan salat, tapi tidak sampai membatalkan salat. Taib. Kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kalau tadi orang yang mau lewat tidak boleh? Sekarang orang yang sholat, Ustaz, ini sudah ngambil sutroh, orang ada aja lewat di hadapan kita. Kalau misalnya dulu kebiasaan orang yang ketika Jumatan nih, yang bawa kencelengnya itu orang, jadi bukan diedarkan seperti sekarang. Tapi ada yang bawa kencelengnya. Dan biasanya yang bawa kenceleng tidak peduli mau ada orang sholat tidak sholat, ya sudah lewat ya lewat saja. Maka bagaimana sikap kita kalau kita yang sholat? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau bersabda, "Idza shalla ahadukum," kalau kalian salat, "ila syai'in yasturuhu minan nas," dan sudah ngambil sutrah,
fa arada ahadun ayyajtaza baina yadayhi, kalau ada orang hendak lewat di hadapanmu, ini gelagatnya mau lewat di hadapan kita, falyadfa'hu, maka halangi dia. Halangi dia. Jadi dihalangi dengan cara apa? Ya dengan cara memberikan rentangan tangan. Cukup memberikan indikasi bahwasanya kita ini sedang sholat, jangan lewat di hadapan kita. Dan sebagian orang ya masih lewat saja. Jadi dikiranya ini ngajak salaman atau seperti apa. Nah, memang demikian, ada sebagian yang ikut salaman padahal kita sedang sholat. Fa in aba, kalau dia masih nolak, tetap masih mau lewat, maka falyuqatilhu fa innama huwa syaiton, maka halau dia karena sungguhnya dia adalah syaiton. Nah, kalau seandainya masih ngeyel lewat di hadapan orang sholat, berarti syaiton. Jadi hati-hati. Jadi sekarang mulai perhatian, ini saya syaiton atau bukan, dilihat ada orang sholat atau enggak. Taib. Faedah yang pertama dari hadis ini, sihhatul istitar bi kulli ma yasturu min jamadin wa hayawanin. Bolehnya seorang mengambil sutrah baik dengan benda mati atau dengan hewan. Jadi Nabi itu diantara kebiasaan beliau, kalau beliau sedang safar, perlu repot-repot nyari sutrahnya. Hewan tunggangannya di hadapan dia, terus kemudian Nabi SAW sholat di belakang hewan tunggangan tadi, maka tidak ada masalah. Panjenengan kalau sholat sekarang kan nggak naik hewan tunggangan ya, tidak ada yang jalan ke syuhada naik sapi atau naik kuda, tidak ada. Semuanya naik kendaraan atau jalan. Dan kalau misalnya sholat sunnahnya ini sudah hampir lewat nih, sholat di pinggir jalan misalnya, maka apa yang dilakukan? Ya sudah, motornya ditaruh di hadapan dia, terus kemudian sholat. Maka yang demikian tidak ada masalah. Faedah yang kedua, atau misalnya bareng temannya, tidak ada sutroh lain selain cuma satu tok kayu tipis misalnya, ya sudah, satu suruh sholat di hadapan sutroh, satunya di belakang dia. Ini kalau sholat sunnah. Taib. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan jumhur ulama, di antara faedah hadis yang kedua, jumhur ulama menyatakan istihbabud daf'i liman ittakhadha sutratan, yaitu anjuran untuk menghalau orang yang lewat kalau dia sudah masang sutroh. Adapun kalau misalnya tidak masang sutroh, ya salah dia sendiri. Misal sholat di balik pintu misalnya, ini pintu tempat lewat, dia sholat di sana, maka kalau ada orang lewat, ya jangan salahkan orang yang lewat. Dan orang yang lewat tidak ada masalah masuk, karena dia sholat di pinggir atau di hadapan pintu. Taib. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau pengen tidak dilewati orang yang sholat, ya sholat di pinggir-pinggir. Terus kemudian jangan sholat di seberang pintunya. Yang demikian apa? Yang demikian meminimalisir orang yang lewat di hadapan kita. Taib. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama di antara faedah yang lainnya itu berpendapat bahwasanya melewati orang sholat, yaitu antara sutroh dengan dia berdiri, itu termasuk min kabairidz dzunub, yaitu dosa-dosa besar. Jadi jangan diremehkan. Walaupun sekedar remeh lewat di hadapan orang sholat, tidak ngapa-ngapain, kita tidak mencela orang yang sholatnya, Ustaz. Kita ini tidak ngampleng orang yang sholatnya, kita tidak ngapa-ngapain, kita cuman lewat tok. Tapi sebagian ulama berpendapat min kabairidz dzunub, termasuk di antara dosa besar. Baik. Berikutnya hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza shalla ahadukum, kalau kalian salat, falyaj'al tilqa'a wajhi syai'an, maka jadikan di hadapannya sesuatu. Fa illam yajid falyansib asan, kalau tidak ada sesuatu, tidak ada tiang, maka tancapkan tongkat. Fa illam yakun falyakhutta khattan, kalau seandainya tidak ada, maka garis dengan sesuatu. Tsumma la yadurruhu man marra baina yadayhi, maka dengan demikian tidak ada yang membahayakan salatnya kalau ada yang lewat di hadapan dia. Namun hadis ini lemah. Jadi tidak bisa dijadikan patokan. Kalau sudah ada sajadah ada garisnya, motif garisnya, wis cukup itu sutrohnya, maka tidak cukup. Jadi sekali lagi hadis ini lemah, tidak bisa dijadikan patokan, kecuali hanya sebagian kecil ulama yang berpendapat boleh sutroh dengan garis. Jadi kalau sudah masang sajadah, berarti sudah jadi sutroh. Kalau sholat di karpet yang ada motif garisnya, maka garis ini menjadi sutroh bagi dia. Ini apa? Ini pendapat sebagian ulama berdasarkan hadis yang lemah ini, dan kita tidak ikut pendapat yang ini. Taib.
Berikutnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yaqta'us salata syai'un wadra'u mastata'tum. Tidak ada yang bisa membatalkan salat seorang hamba, wadra'u mastata'tum, maka halau sebisa mungkin sesuatu yang lewat di hadapan dia. Sekali lagi, hadis ini juga hadis yang lemah yang diriwayatkan Abu Dawud rahimahullahu taala. Jadi kalau Syekh As-Satri hafizallahu taala berpendapat 3 kelompok tadi, seperti wanita, lalu kemudian keledai, lalu kemudian anjing berwarna hitam, Syekh As-Satri berpendapat itu bisa membatalkan salat. Meskipun pendapat ini adalah pendapat yang menyelisih pendapat mayoritas ulama. Taib. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuan atau hikmah dari disyariatkan sutroh ini? Ya sebagaimana kita singgung di awal, bahwasanya hikmahnya adalah seorang yang sholat tadi menjadi lebih khusyuk dibandingkan harus membiarkan orang lalu lalang di hadapan dia. Jadi kalau tidak ada syariat sutroh ini, mungkin orang tidak lebih khusyuk dibandingkan ketika ada syariat sutroh. Jadi sekali lagi, monggo diamalkan walaupun hanya sederhana, menghalau orang yang lewat di hadapan kita ketika kita sholat, terus kemudian nyari sutroh terlebih dahulu ketika sebelum sholat, lalu kemudian orang yang mau lewat nahan dulu, jangan lewat dulu, tunggu dulu sampai selesai. Ini termasuk di antara sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kalau diamalkan dan kita niatkan untuk ikut petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hal tersebut mendapatkan pahala yang teramat besar. Demikian kurang lebihnya. Jika ada pertanyaan berkaitan, monggo dipersilakan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin jemaah sekalian ada yang mau ditanyakan terkait sholat maupun nyanyi, monggo. Kalau belum, sutra tadi kan bisa benda hidup ya Ustaz. Nah bisa biasanya imam ini kan kalau setelah selesai sholat itu kan madhab membalik ya Ustaz, madhab berjamaah. Kemudian jamaah di belakangnya itu ternyata sholat sunnahnya tetap di belakang imam, padahal imam ada ke jamaah tersebut. Apa yang harus kita lakukan Ustaz? Siapa nih? Jenengan imamnya atau makmumnya? Anggap aja saya makmumnya, Ustaz imamnya. Nah, imam jangan ada ke kiri itu Ustaz. Saya ada di dekatnya tripod ini. Saya sholat. Nah itu apakah hukumnya apa makruh atau sebaiknya bagaimana yang perlu dilakukan? Ada masalah dengan imam madhab ke jenengan atau tidak ada? Tidak ada, cuma kan gini Ustaz, kayak seakan-akan tuh madhab orang yang madhab kita, seakan-akan kayak gitu. Yang kedua, saat ada yang ingin membatalkan sholat di saat sholat jamaah, apa kita ini perlukan boleh ketika kita lewat, sedangkan desain masjid ini pintunya tertutup. Kita ini bolehkah menyingkat celah soft? Kalau mama boleh, apa kita cukup menyingkat saja? Atau orangnya kalau nggak mau pindah, kita nggak bisa lewat. Sinton yang pergi? Tidak ada. Saya sendiri pernah. Oh ada. Jadi Pak Kapunten saya mau kalau pas ternyata yang jamaah itu gitu. Itu gimana? Atau mungkin menunda kekhusyukan, yang khusyuknya di dalam hati itu ada jamaah gitu. Tapi di hati padahal kan kalau sholat kita itu kan harus menghadirkan hati, tidak boleh berpaling dari sholatnya. Yang pertama, bagaimana kalau imam balik ke jamaah, terus kemudian di belakangnya ada jamaah yang sedang sholat? Kok ngerasanya kita ini hadap-hadapan, ngadep ketika sholat ngadep orang yang hadap kita? Yang pertama, kalau tidak ada gangguan maka tidak ada masalah, lanjutkan sholatnya, tidak ada masalah. Jadi orang mau lewat di hadapan kita selama sudah dijadikan sutroh, kalau kita jadikan, jadi imam itu kita jadikan sutroh, terus kemudian imamnya balik ke belakang, kita ngadep ke dia, tidak ada masalah, tidak ada masalah. Dan saya rasa imam dan makmum juga akan ngerti, tidak mungkin bakal lihat-lihatan ketika satunya sholat dilihatin, terus kemudian satunya sedang sholat ngeliatin orang yang duduk, ini tidak mungkin. Pasti inisiatif untuk ya sudah diabaikan saja orang yang di
hadapan dia. Jadi sekali lagi, selama tidak ganggu kekhusyuan maka tidak ada masalah, sholat sebagaimana biasa. Kalau ganggu kekhusyuan Ustaz, jadi kebetulan imamnya teman kita sendiri dan di luar sholat, di luar masjid, ya sering guyon, ngelihat wajahnya saja sudah ketawa. Maka bagaimana kalau demikian? Ya sudah, tundukkan pandangan terus kemudian sambil merem, maka tidak ada masalah. Kalau tidak ganggu kekhusyuan maka tidak ada masalah. Jadi imamnya memadhab kemana saja, poinnya adalah dia jadi sutroh bagi kita, itu selesai. Nah, tidak peduli dia ngadep kemana saja. Yang kedua, saat ada yang membatalkan sholat, bolehkah menyingkap jamaah? Boleh. Jadi Bapak di sini kalau ada orang yang batal sholatnya di depan, kemudian dia mundur, jenengan nyingkap geser sedikit untuk mempersilahkan dia keluar, atau mundur sedikit untuk mempersilahkan dia keluar, maka tidak ada masalah. Dan yang lewat, yang pertama sekedar memberikan isyarat saja tidak ada masalah. Itu yang paling utama. Jadi jangan sampai ganggu kekhusyuan jamaah. Yang kedua, kalau tidak mempan dengan isyarat, jenengan pamit saja, sebagaimana Mas Trias tadi bilang, mau permisi Pak, mau lewat. Tapi kalau kekeh, cari celah lain aja daripada el-elan ketika dia sholat. Ya sudah. Jadi kata para ulama itu, annasu aduwwu ma jahilu. Manusia itu musuh atas ketidaktahuannya. Karena saking tidak tahunya, jadi ngeyel. Itu kebiasaan manusia. Tapi kalau sudah tahu, insya Allah akan legowo. Demikian. Wallahu ta'ala alam. Kalau ini dari pertanyaan Ustaz, jadi yang umpama dan membatalkan, ini yang belakangnya langsung mengisi kekosongan soft itu ya Ustaz? Taib, sudah? Taib. Soft yang kosong itu yang utama adalah hak bagi orang yang di belakangnya. Kalau yang belakang tidak ada yang maju, maka yang sampingnya inisiatif untuk geser. Jadi yang pertama, kekosongan soft itu hak bagi orang yang berada di belakangnya. Tapi kalau jamaahnya tidak lurus misalnya, jadi belakangnya ini bukan orang pas orang, bukan. Jadi jajar itu tidak lurus. Kalau ditarik ke belakang tuh mencong-mencong. Nah kalau yang demikian maka tidak ada masalah, yang samping itu geser. Cukup geser saja. Nanti yang bagian ujung baru ada yang lowong. Kalau muat ya silakan maju. Kalau tidak muat tidak usah maksa. Jadi kalau misalnya apunten, kita ini kalau maju ini bakal apa? Yang depan ini bakal umpul-umpulan, geser-geseran, maka ini nggak usah maksa maju, ya sudah, persilahkan yang samping, biar yang samping aja geser, geser. Demikian, wallahu ta'ala alam. Sampun? Belum satu lagi. Begini, kita ada shot kita kemudian ada jamaah di belakang. Dia sendirian di belakang. Apakah kewajiban kita itu menemani dia supaya dia tidak sendirian atau bagaimana? Oh, tidak sendirian shotnya? Iya, setelah ini jamaah dahulu shotnya. Oh, sendirian. Yang pertama, terlalu keras. Di antara risiko jamaah adalah kita tidak tahu kebiasaan sebagian jamaah yang lain. Jadi ada sebagian jamaah yang baca Al-Fatihah itu keras. Nabi SAW pernah negur salah seorang sahabat ketika beliau membaca surah Al-Fatihah, di belakang beliau itu ngapunten dalam tanda kutip berisik juga sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Kemudian selesai sholat beliau mengatakan, siapa yang bacaannya menyaingi bacaanku? Maka beliau mengatakan, nanti kedepannya jangan diulangi lagi. Jadi yang bisa kami sarankan, kalau panjenengan punya kebiasaan baca keras, ketika jamaah hendaknya dikurangi saja. Karena yang mencukupi seorang baca surah Al-Fatihah dengan menggerakkan bibirnya.
dengan menggerakkan bibirnya. Tidak harus bacaannya didengar oleh orang di sampingnya, cukup didengar diri sendiri atau digerakkan bibirnya, maka sudah mencukupi seorang baca surah Al-Fatihah. Kalau panjenengan kebetulan bukan yang baca keras, tapi selalu dapat orang di sebelah orang yang baca keras, nah itu rezekinya. Jadi mau tidak mau kita sudah berlatih. Jadi kalau sudah jamaah rutin, sering dapat orang yang bacanya keras, sudah latihan banyak, jadi insya Allah tidak ada masalah. Yang berikutnya, habis sholat ada orang ngajak salaman, maka Syekh Bibis mengatakan perkara salaman setelah sholat ini bukan perkara yang yang hitam dan putih. Kata beliau fihi amrun wasi. Ini perkara yang sangat luas perbedaannya di kalangan para ulama. Yang penting kata Syekh Bibas, jangan memulai, tapi kalau sudah ajak salaman sudah terima saja, terima saja, tidak ada masalah. Jadi tidak harus kita sampai saling benci, saling hasad dengan sama muslim hanya gara-gara masalah salaman setelah sholat. Gara-gara apa? Diajak salaman tidak mau. Diajak salaman tidak mau, tapi buka HP, buka WA. Nah ini sama aja. Ini sama saja. Jadi kalau misalnya tidak mau salaman, ya sibukkan dengan zikir. Nah, kalau misalnya harus disela dengan salaman, selama kita tidak memulai, kata Syekh Bibas tidak ada masalah. Yang ketiga, jamaah sendirian, datang sendirian, shaf sudah penuh, dia di baris yang dia sendiri. Apakah lebih utama kita bersamai dia di shaf tadi, ataukah kita ya sudah sholat di shaf kita? Maka yang lebih utama adalah membersamai dia dalam shafnya. Selama kita pastikan tidak ada orang lain baru masuk. Kalau misalnya ada temannya dia 3 orang, rame-rame 3 orang, satu masuk karena sudah wudu, yang dua masih wudu misalnya, maka tidak ada masalah, kita tetap di shaf kita, biarkan dia di barisan tadi, lalu kemudian ada temannya. Tapi kalau tidak ada orang lagi, ini cuma satu orang, maka kita dianjurkan untuk apa? Untuk barengin dia ketika di shaf tadi. Wallahu ta'ala alam. Dan boleh pula kata sebagian ulama untuk apa? Untuk narik orang di depannya. Untuk narik orang depannya supaya apa? Supaya berdiri di shaf yang sama. Tapi kan nggak semua orang paham, nggih. Ditarik, ini tarik nyaman. Demikian. Baik, wallahu ta'ala alam. Jadi pastikan orang yang kita tarik juga ngerti. Kalau nggak ngerti jangan ditarik. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk masa sholat tentu khusus Pak Ustaz. Yang saya tanyakan, jadi pada saat kita mau sholat itu ada jemaah samping kita sebelum dia sholat, dia itu membaca qul. Apakah ini untuk supaya khusyuk dan dari gangguan? Terus kedua, kalau kita lagi sholat terlambat, ada sholat jemaah yang di depan kita itu belum selesai, tepuk tangan di atas bahu tangan. Terus kedua, apakah dia tetap di shaf itu, apakah dia ke belakang untuk mengikuti yang di belakangnya? Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saat mau sholat ada orang yang baca An-Nas, terus kemudian baca doa dan lain sebagainya. Apakah demikian diperbolehkan? Tidak ada satupun hadis Nabi SAW yang menganjurkan demikian. Beliau hanya mengatakan, idza qama ahadukum ila shalah, kalau kalian hendak sholat, fastaqbil qiblah fasbighil wudu, maka sempurnakan wudu, wastaqbil qiblah, lalu kemudian menghadap kiblat, fakabbir, lalu kemudian takbir. Tidak ada anjuran yang lain. Lantas apakah tidak boleh atau apakah boleh seorang baca al-mu'awwidhatain tadi? Maka jawabannya diperbolehkan, dengan catatan tidak boleh meyakini itu sebuah keutamaan. Dan kalau dia meyakini itu sebuah keutamaan yang berasal dari Nabi SAW, maka dia berbuat kebid'ahan. Tapi kalau seandainya dia tidak yakin, ini ya sudah, saya ini pengen menghalau syaitan yang kebetulan datang saja, ada was-was, maka saya membaca al-mu'awwidhatain, maka yang demikian tidak ada masalah. Jadi selama tidak meyakini itu ada sebuah keutamaan khusus, maka tidak ada masalah. Yang kedua, sholat terlambat, terus kemudian nepuk jamaah yang belum selesai. Apakah jamaah yang kita jadikan imam tadi harus mundur? Tergantung tempatnya. Kalau seandainya tempatnya penuh, berdiri di barisan
kita berdiri di belakangnya, maka lebih utama bagi yang ditepuk tadi, jadikan imam tadi, untuk mundur dulu menyesuaikan atau selaras dengan jamaah yang baru. Tapi kalau misalnya tempat sekitarnya dekatnya itu apa? Itu luas, ada orang sama sekali, tidak usah maju mundur, jenengan tinggal ngisi sebelah kanannya saja. Demikian, wallahu taala alam. Ada lagi pertanyaan? Ibu dia ada. No, dicegat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila kita sholat berjamaah, kemudian selesai salam kita mengikuti imam, tetapi delalah seperti saya misalkan ini sakit perut yang tertahan, kopi api misalkan, di belakang itu ada jamaah yang baru masuk itu kelihatannya masih 2 rakaat itu gimana kan? Apakah kita menahan sakit yang padahal itu adalah menjadi apa? Menjadi dunia yang harus dikeluarkan, atau masih menunggu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bisa lewat di sela-selanya orang yang sholat tadi, maka itu lebih utama. Yang kedua, kalau seandainya tidak ada celah, tidak mau kita harus lewat di depan dia dan lain sebagainya, maka caranya sebenarnya kalau ada sesuatu di hadapan dia, jadikan dia pembatas terlebih dahulu. Misalnya ada botol minum di kita misalnya, lalu kemudian di belakang kita ada orang sholat, maka jadikan di depan dia sutroh terlebih dahulu botol minuman, lalu kemudian kita lewat di samping di depan botol minuman tadi. Maka yang demikian sudah cukup. Kalau tidak ada botol minuman, tidak ada Ustaz, ini tempat lewat kecuali lewat orang sholat, ya sudah lewat di hadapan orang sholat, karena ada darurah, dan darurah itu tubihul mahzurat, jadi bisa membolehkan kondisi-kondisi yang dilarang. Demikian, wallahu ta'ala alam. Baik, melanjutkan pertanyaan dari Pak Zulfati. Masya Allah. Yang tadi soal makmum yang masih punya salat, ini ada kejadian gitu. Misalkan ruangan ini ada sop belakang itu ada imam masbuk yang berdiri lagi. Terus ada yang lewat dari sebelah selatan itu lempung, terus yang satu jadi imam kan itu. Oke. Begitu juga dari utara ada, tapi nggak kecil, tapi yang di utara. Oh, Masya Allah. Jadi satu masjid ada beberapa jamaah. Oke. Dan imamnya itu bersuara keras, ya api-apian. Iya. Masya Allah. Oke. Terus? Itu gimana tindakan yang pertama ya? Kita sebagai jamaah yang baru datang juga. Ya kita sebagai jamaah atau kita yang ikut jamaah yang. Oke. Kalau ada hal seperti itu. Etika atau gimana? Yeah. Yang kedua untuk masalah sholat yang tidak sama pada lagi yang ada di depannya itu wanita. Yeah. Apalagi kita kalau di Masjidil Haram kan sudah banyak wanita di depan. Yeah. Apalagi yang cantik kita sebagai. Ya terus terang nggak bisa membohongi kan. Yeah. Itu hukumnya gimana? Baik. Yang pertama, kalau misalnya ada makmum masbuk, lalu kemudian dijadikan imam, lalu kemudian ada makmum masbuk datang lagi, baru datang, lalu kemudian jadikan sisi sebelah sana imam lagi, yang sana jadikan imam lagi, terus kemudian ada rombongan datang buat jamaah baru lagi. Kalau kita posisinya adalah sebagai makmum yang masbuk yang ikut jamaah pertama, tidak usah pedulikan. Yang kedua, kalau kita posisinya sebagai jamaah yang baru datang, maka jangan ikut salah satu di antara beberapa jamaah yang ada. Jadi kalau kita baru datang, maka jangan ikut di jamaah imam tadi, karena kita tidak tahu siapa yang. Dan Nabi SAW mengatakan kalau ada 2 imam dalam satu masjid, jadi negakkan sholat bareng-bareng, maka falyuqatil perangilah orang atau jamaah yang kedua. Jadi kalau orang sengaja membuat jamaah baru dalam satu masjid, padahal jamaah yang sedang terlaksana,
maka yang demikian bukan adab yang baik bagi seorang muslim. Karena kata para ulama bisa memecah belah hati kaum muslimin. Dulu pernah terjadi di Masjidil Haram. Jadi dulu di Masjidil Haram itu ada beberapa jamaah sholat. Ada beberapa jamaah sholat. Masing-masing mazhab itu punya jamaah sendiri-sendiri. Ini jamaahnya Malikiyah, ini jamaah Hanafiyah, ini jamaahnya Syafi'iyah, ini jamaahnya Imam Ahmad bin Hambal dan lain sebagainya. Ini masing-masing ada jamaah sendiri. Akhirnya disatukan lagi. Dari ala kulli hal apa? Ala kulli hal, kalau kita sebagai orang yang baru datang lihat kok banyak jamaah ini, rombongan kok membuat jamaah sendiri-sendiri, maka jangan buat jamaah sendiri dan jangan ikut salah satu di antara jamaah yang ada. Jadi jangan rombongan, loh ini kok jamaahnya banyak, jangan malah tak tambah satu lagi, jangan. Ini jenengan sudah selalu sendiri-sendiri aja. Maka yang demikian lebih utama. Tapi kalau jenengan sudah di jamaah yang pertama, ya sudah, abaikan jamaah yang sholat. Tadi dikatakan kalau kalian sholat, maka yang bisa membatalkan 3 golongan, yaitu yang pertama wanita, yang kedua himar, yang kedua aswad, yaitu anjing yang berwarna hitam. Kalau kita misal di masjid-masjid rest area, ya demikian adanya boleh bagi kita untuk memejamkan mata, meskipun kata sebagian mata dalam sholat hukumnya makruh. Tapi demikian maka tidak ada masalah kita memejamkan mata. Dan apakah batal sholatnya kalau ada wanita lewat di hadapan kita? Maka pendapat mayoritas adalah tidak batal sholatnya, tapi bisa mengganggu kekhusyuan kita sholat. Jadi satu lewatan bisa terkenang sampai sepanjang perjalanan. Jadi sekali lagi ala kulli hal, kalau ada lalu lalang demikian tutup mata saja, itu lebih utama. Ibu tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Ustaz, ada juga yang kadang-kadang membuat kita terganggu dengan kerusuhan itu adalah kadang-kadang anak-anak itu kan guyon bermain, terutama kalau ada jamaah itu yang membawa balita. Dan ketika mereka berkumpul, akhirnya bikin komunitas main. Kadang-kadang yang berlarian berkejar-kejaran di atas di depan shop kita. Orang tuanya kayaknya kok cuek ya gitu. Dan kita mau kadang-kadang anak kita mau jadi halangin gitu, dia tembak pulang cepat gitu. Jadi seperti itu gimana ya? Apakah jangan sampai dipukul kan? Kalau sampai dipukul kayaknya nggak boleh gitu. Tapi ada yang kadang-kadang anak itu yang tambung gitu, masuk seperti itu gimana? Kita karena terganggu itu juga, mungkin tidak membatalkan sholat tadi seperti terganggulah kerusuhannya seperti itu. Ada yang berdosa orang tuanya. Sudah dijawab tadi. Jadi kalau orang tua ngajak anaknya ke masjid, maka yang pertama pastikan anaknya bisa anteng. Anak bisa anteng. Yang kedua, kalau anaknya tidak bisa anteng, ini anak pasti lari, maka pastikan orang tua ketika ngajak anaknya sholat adalah ikat anaknya dekatnya. Jadi pastikan anak berada di dekatnya. Mau kabur langsung tarik lagi. Karena nanti yang akan bertanggung jawab atas keramaian anak bukan anaknya. Karena anak sebelum masuk usia balik dia nggak nanggung dosa, tapi yang nanggung dosa adalah orang tuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau orang tuanya tidak mau repot, saya tidak mau repot ngajak anak, cuman pengen ngajari anak jamaah di masjid, maka bikin kesepakatan dengan DKM. DKM bilang, Pak, ini mohon izin untuk ngikat anaknya di tiang masjid misalnya. Kalau seandainya ramai. Ini kalau ngajak anak sholat. Jadi sekali lagi tanggung jawab orang tua yang ngajak anak ke masjid, memastikan anaknya tenang atau tidak ganggu orang sholat. Mau lari-larian terserah, tapi kalau lari-larian suruh di luar misalnya, di luar masjid, misal di serambi masjid, lari terserah sana. Atau yang kedua, kalau lari tenang, tidak usah gedebukan atau tidak boleh ngomong teriak-teriak. Yang ketiga, kalau tidak bisa memastikan, ikat di dekat dia, di dekat kita. Kan sekarang ada nggih yang tali yang bisa ngikat anak, tangannya anak sama kakinya orang tua atau tangannya orang tua. Maka kalau anak mulai jauh, tarik lagi. Tidak ada masalah, ini gerakan yang diperbolehkan. Jangan egois nggih. Egois itu panjenengan pengen khusyuk, anak pasti tidak ganggu jenengan. Karena kalau ganggu jenengan pasti di. Tapi ganggu jamaah
mungkin nyelentik. Karena kalau jamaah nyelentik, ya, bapaknya ikut nyelentik juga ke jamaahnya. Makanya demikian ya, dihindari. Jadi sekali lagi orang tua yang bertanggung jawab, karena yang bisa dapat dosanya itu orang tuanya. Sementara anak masih belum balik, maka dia tidak dapat dosanya. Demikian Allah Ta'ala. Cukup. Tapi kan jaminan 34. Oh, sampun. Iya. Kalau suluknya mungkin tambah 10 atau 15 menit tambah kalau 3 menit. Jadi mungkin kita cukupkan karena pagi ini belum ada. Tapi insya Allah di akhir pekan depan menyiapkan sarapan bersama di masjid kita kajian. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan kita akhiri dengan doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hello? Oh, belajar di sini. Oh, belajar yang sarapannya gitu. Masya Allah. Tidak apa-apa.